Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM. FM Suara Kreativitas. Selamat pagi sahabat kreatif. Kita ketemu lagi ya di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Ya, untuk hari ini hari Selasa tanggal 22 September 2020 kita akan belajar untuk mata pelajaran IPS ya. Dan kita akan bersama Ibu Suprapti SPD dari Guru SMPK Penabur. Dan hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dan juga globalisasi. Kita akan sapa ya Bu Suprapti terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Suprapti. Selamat pagi juga Ibu Naila. Iya, apa kabar nih Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS ya Bu ya? Iya betul. Tentang perubahan sosial budaya dan juga globalisasi. Nah, untuk sahabat kreatif ini bisa disimak baik-baik ya untuk mata pelajaran IPS hari ini. Silakan Bu Suprapti. Terima kasih Bu Naila. Selamat pagi Bapak Ibu dan pemirsa RRI Pro 2 Kota Cirebon dan sekitarnya. Bersama dengan saya Suprapti, Guru SMP Penabur. Pada kesempatan pagi hari ini dalam program Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI, saya akan menyampaikan materi IPS kelas 9 dengan tema perubahan sosial budaya dan globalisasi.
Sebelum Ibu menyampaikan materi perubahan sosial budaya dan globalisasi, ada beberapa hal yang perlu siswa-siswi perhatikan terlebih dahulu supaya nanti ketika kalian mempelajari materi yang sudah Ibu sampaikan, kalian semua dapat mengerti dan memahami. Jika nanti Ibu menyampaikan materinya dan kalian ada hal yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan langsung melalui telepon yang sudah tersedia di RRI Pro 2 Kota Cirebon ini. Oke ya, yang pertama tujuan pembelajaran, diharapkan siswa-siswi nanti mampu mendeskripsikan pengertian perubahan sosial budaya dan mampu menyebutkan unsur sosial dan unsur budaya. Kemudian yang kedua, siswa-siswi diharapkan mampu mendeskripsikan contoh perubahan sosial budaya dalam aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga, mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian yang keempat, siswa-siswi juga diharapkan mampu mendeskripsikan faktor penyebab penghambat perubahan sosial budaya serta pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat. Kemudian yang kelima, siswa-siswi juga diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Kemudian yang keenam, diharapkan siswa-siswi juga mampu mendeskripsikan pengaruh globalisasi di berbagai bidang dan mampu menyebutkan dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, anak-anak dan pemirsa RRI Pro 2 Kota Cirebon, kita akan masuk pada materi perubahan sosial budaya. Terlebih dahulu Ibu akan membahas tentang pengertian dari proses perubahan sosial budaya itu sendiri. Ya. Anak-anak dan pemirsa setia RRI Pro 2 Kota Cirebon, sahabat kreatif, pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan. Ini menurut pendapat Max Weber dalam buku sosiologinya. Ya. Jadi anak-anak, setiap orang yang ada di dunia ini mengalami perubahan ya, dan perubahan yang terjadi ini sangat wajar. Kenapa? Karena memang perubahan ini seiring dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Jadi perubahan itu dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan. Oke, kita akan lihat sekarang contohnya, gambar-gambar perubahan apa saja yang terjadi dalam aspek kehidupan sosial budaya. Nah, sebelum kita melihat tayangan tentang gambar-gambar, kita akan lihat terlebih dahulu unsur-unsur sosial budaya itu sendiri, anak-anak. Yang pertama, unsur-unsur sosial itu meliputi nilai-nilai sosial. Kemudian yang kedua, norma-norma sosial. Yang ketiga, pola perilaku. Yang keempat, organisasi. Yang kelima, susunan lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, kekuasaan dan wewenang. Yang ketujuh, interaksi sosial. Dan yang kedelapan, hubungan sosial. Nah, unsur-unsur sosial inilah yang mengalami perubahan ketika unsur budaya juga mengalami perubahan. Jadi kedua hal ini saling keterkaitan satu dengan yang lain ya. Karena kebetulan peristiwanya, kejadiannya itu selalu bersamaan. Oke, kita lanjut yang termasuk dalam unsur-unsur budaya. Yang pertama ada bahasa, ada sistem pengetahuan, kemudian ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup, dan yang kelima ada sistem ekonomi dan mata pencaharian, yang keenam ada sistem religi, yang ketujuh ada kesenian. Oke, sekarang kita akan melihat unsur perubahan sosial budaya dalam segala aspek kehidupan. Dari yang pertama terlebih dahulu, kita akan melihat gambar-gambar ya. Untuk pemirsa setia, sahabat kreatif yang ada di rumah, yang ada di wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya, nanti bisa lihat di tayangan streaming YouTube ya, nanti akan terlihat di sana gambar-gambarnya. Yang pertama, peralatan hidup dan perlengkapan hidup. Nah,
sahabat kreatif, juga anak-anak terutama SMP kelas 9, kalian bisa perhatikan peralatan hidup dan perlengkapan hidup pada kehidupan masyarakat lampau ya, pada zaman purba. Kalau kita kembali ke masa purba, kita melihat bahwa peralatan dan perlengkapan hidup yang mereka miliki itu adalah peralatan yang memang tersedia di alam sekitarnya. Masyarakat hanya menggantungkan apa yang disediakan oleh alam saja. Jadi peralatannya pun sangat sederhana dibandingkan dengan peralatan hidup yang saat ini masyarakat gunakan. Sebagai contohnya misalnya kita tahu bahwa Indonesia adalah negara agraris ya, negara agraris di mana masyarakatnya mayoritas itu bermata pencaharian di bidang pertanian. Nah, kita melihat ya, kalau pada awalnya masyarakat prasejarah itu berburu, mereka menggunakan peralatan dari kayu misalnya ya, dari batu, dari tulang, kemudian tempat tinggalnya pun mereka tinggal di gua-gua ataupun di atas pohon. Tapi kalau kita melihat saat ini ya, mengalami perubahan pada masyarakat zaman sejarah untuk mengolah lahan pertanian, pada saat itu menggunakan tenaga hewan dan manusia. Tapi dalam perkembangannya berubah menggunakan tenaga mesin yang disebut traktor ya. Nah, di sini mengalami satu perubahan. Kemudian perlengkapan yang digunakan oleh penjual tukang jamu ya. Tukang jamu biasanya menjual jamunya itu dengan cara digendong keliling, menawarkan jamunya keliling jalan kaki. Kemudian mengalami perubahan setelah ada penemuan sepeda, mereka berjualan menggunakan sepeda. Dan saat ini lebih modern lagi, mereka bisa menggunakan sepeda motor, bahkan mungkin mereka bisa menggunakan mobil ya. Nah, itu anak-anak contoh perubahan di bidang peralatan dan perlengkapan hidup. Selanjutnya kita akan melihat yang kedua, tentang mata pencaharian ya, tentang mata pencaharian. Di sini mata pencaharian kalau pada masa prasejarah yang bertugas mencari yang bertugas mencari makanan itu adalah kaum laki-laki, kaum pria. Nah, mata pencaharian pada masyarakat prasejarah, pada masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan, mereka itu mencari binatang buruannya setiap hari. Sampai pada suatu saat alam yang menyediakan binatang buruan sudah tidak ada, maka mereka harus berpindah tempat. Nah, kaum wanitanya di mana, anak-anak dan pemirsa? Kaum wanitanya pada saat itu tinggal di rumah. Dia sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya adalah mengolah makanan hasil buruannya. Kemudian kalau kita melihat mata pencaharian penduduk Indonesia saat ini atau bahkan dunia, kita lihat mata pencahariannya sudah cukup beragam ya. Mata pencaharian penduduk Indonesia saat ini sudah sangat beragam. Misalnya ada yang memiliki profesi sebagai guru, seperti yang saat ini Ibu lakukan ya. Kemudian ada yang memiliki profesi sebagai dokter, ada juga yang memiliki profesi sebagai penjual jamu, ada juga yang memiliki profesi karyawan bank misalnya ya, dan cukup banyak lagi yang lainnya. Nah, kita lanjut yang berikutnya, yang ketiga, kita akan lihat sistem kemasyarakatan. Pemirsa RRI yang Ibu kasih, semoga kalian masih tetap menyimak dalam program ini ya. Semoga nanti kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Kalau pada masyarakat purba, sistem kemasyarakatan yang terjadi itu berdasarkan ikatan darah ataupun keluarga. Mereka berkumpul selalu bersama-sama mencari makanan, kemudian bertempat tinggal. Tetapi yang terjadi saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Sistem kemasyarakatan yang terbentuk dewasa ini ya, kalian bisa lihat di sekitar kalian ada komunitas pencinta alam ya. Kalau di tingkat-tingkat sekolah mungkin ada PMR ya, kalau di SMP ada organisasi PMR, ada OSIS. Nah, anak-anak yang termasuk atau orang-orang yang termasuk dalam komunitas
OSIS ataupun pencinta alam ini dapat membentuk yang namanya ikatan persaudaraan. Jadi ikatan persaudaraan, ikatan kekeluargaan muncul tidak lagi didasarkan pada hubungan keluarga atau ikatan karena hubungan darah ya. Bisa juga misalnya komunitas pencinta motor gede. Kalau Ibu perhatikan saat ini banyak sekali remaja-remaja baik itu tingkat SMP ataupun tingkat SMA, mereka yang masuk dalam komunitas pencinta motor gede ya, mereka sering konvoy, apalagi dalam situasi saat ini belajar dari rumah. Nah, mungkin ada tingkat kejenuhan, jadi mereka menjalin komunitas melalui motor gede ini. Tapi pesan Ibu tetap kalian memperhatikan himbauan dan anjuran dari pemerintah agar senantiasa kalian jaga jarak, menggunakan masker, dan selalu cuci tangan. Oke, lanjut ke berikutnya. Bahasa. Nah, dalam bidang bahasa juga mengalami perkembangan. Kalau masyarakat purba, mereka di dalam berkomunikasi, dalam menjalin komunikasi, menggunakan bahasa yang disampaikan secara lisan, ya, ataupun dengan bahasa isyarat. Ya. Kalau kalian pernah nonton film Tarzan, di mana mereka tinggal di hutan, mereka ingin memanggil anggota keluarganya, mereka hanya menggunakan bahasa-bahasa yang samar-samar ya, A, I, U, E, O, seperti vokal tapi tidak membentuk satu kata, misalnya au, seperti itu ya. Nah, untuk saat ini kita lihat masyarakat yang saat ini sudah sangat luar biasa dalam hal penggunaan bahasa ya. Mereka sudah bisa menggunakan bahasa baik itu melalui media, tulisan dalam bentuk sandi dan lain sebagainya. Oke, lanjut Pak, ke nomor 5. Oke, dalam bidang kesenian, perubahan sosial yang terjadi dalam bidang kesenian, kalau kita melihat, yang pertama ada seni tari, yang kedua ada seni rupa, dan yang ketiga ada seni suara. Nah, kalau kita melihat seni tari yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia atau budaya tari tradisional Indonesia, itu juga sebenarnya sudah cukup beragam. Dan kalau kita melihat saat ini, seni tari yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu sudah cukup bagus sekali ya. Ada budaya kuda lumping ya, seni tari kuda lumping. Ini adalah favorit masyarakat pada zaman itu ya. Kemudian kita lihat seni tari yang modern, misalnya ada seni tari balet, itu yang digandrungi atau yang disukai oleh anak-anak dan remaja pada era globalisasi seperti ini ya. Tarinya lebih gerakannya lebih bersifat modern dan sebagainya. Kemudian dalam bidang seni rupa. Dalam bidang seni rupa juga berkembang cukup luar biasa. Kalau masyarakat prasejarah dulu, mereka sebenarnya juga walaupun tingkatannya masih sederhana, mereka sudah mengenal seni rupa ya, walaupun itu alami. Pada saat itu ada kepercayaan terhadap leluhurnya, cara masyarakat purba menghormati leluhurnya, mereka membuat cap tangan ya di dinding-dinding di Gua Leang-Leang di Sulawesi Utara. Itu ada cap tangan, di mana cap tangan itu menurut ahli sejarah diperkirakan bahwa itu dilakukan oleh masyarakat purba pada saat itu untuk menghormati nenek moyang mereka, untuk menggambarkan kehidupan yang terjadi pada saat itu ya. Ada gambar cap tangan di dinding gua-gua, kemudian sudah diberi warnanya merah. Nah, dalam bidang seni rupa di era modern seperti ini sudah menggunakan aplikasi yang ada ya, sangat luar biasa. Dikenal kalau di perguruan tinggi itu ada DKV ya, desain komunikasi visual. Seni rupa itu bisa menggunakan media gadget, jadi hasilnya juga lebih bagus lagi. Yang berikutnya dalam bidang seni suara. Dalam bidang seni suara, kalau dulu misalnya ada sinden ya.
sampai sekarang juga masih ada sinden ya. Sinden itu biasanya diiringi musik gamelan ya. Itu adalah satu pertunjukan yang sangat menarik bagi masyarakat pada saat itu ya. Nah, kalau sekarang seni suara yang sekarang yang di masa era globalisasi ini ya sudah mengalami banyak sekali perubahan. Iringan musiknya tidak hanya gamelan, bisa menggunakan gitar, bisa menggunakan band ya. Itu. Lanjut untuk yang keenam. Sistem pengetahuan. Perubahan yang terjadi pada bidang sistem pengetahuan ini juga membawa dampak perubahan yang cukup pesat ya. Sistem pengetahuan melahirkan bagaimana cara masyarakat itu berubah ya. Dari misalnya dalam hal transportasi, kita lihat pada masyarakat dulu transportasi yang mereka gunakan hanya sederhana ya. Mereka menggunakan perahu layar atau perahu bercadik untuk melakukan hubungan komunikasi antar pulau ya, karena memang sebatas itulah pengetahuan masyarakat yang ada pada saat itu. Tetapi kemudian berkembang ya dalam waktu singkat setelah adanya penemuan-penemuan baru seperti revolusi industri, sistem pengetahuan itu jadi berkembang pesat ya. Nah, kalau dulu misalnya transportasi darat itu menggunakan tenaga hewan yang ditarik oleh hewan, kalau kalian kenal pedati atau andong. Nah, sekarang transportasi yang digunakan oleh masyarakat sekarang lebih modern, bisa menggunakan mobil, menggunakan pesawat terbang ya. Bahkan pesawat terbang pun untuk saat ini sudah bisa dimiliki menjadi kepemilikan pribadi ya. Itu sangat luar biasa perubahannya. Kemudian dilihat dari transaksi juga ya. Sekarang kalau misalnya kita ingin belanja ya, tidak usah bersusah-susah payah kita harus ke pasar. Misalnya saat ini kalian sambil mendengarkan program Ibu Pertiwi memanggil belajar dari RRI, kalian bisa duduk manis dengan gadget kalian, kalian ingin pesan makanan apa dan dikirim jam berapa. Nah, dalam waktu sekian menit apa yang kalian harapkan sudah bisa datang. Nah, itu membuat efektivitas semakin mudah ya. Oke, kita akan lanjut yang berikutnya. Nomor 7. Religi atau kepercayaan. Nah, juga dalam hal kepercayaan itu juga mengalami perubahan ya. Yang pertama, kalau kita membandingkan melihat perubahannya, kepercayaan masyarakat prasejarah itu pada awalnya itu animisme, dinamisme, dan totemisme ya. Animisme itu kepercayaan masyarakat prasejarah terhadap roh nenek moyang yang sudah meninggal. Jadi masyarakat prasejarah itu percaya bahwa rohnya, arwahnya nenek moyang mereka yang sudah meninggal itu masih tetap ada di sekitar mereka. Maka yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu adalah membuat sesaji dan diletakkan di tempat-tempat yang dianggap nenek moyang itu bersemayam. Misalnya kalau di zaman masyarakat prasejarah itu di Tugu Batu ya, yang disebut dengan menhir, ataupun di sekitar pegunungan seperti itu, ataupun di dekat kubur batu. Kemudian ada dinamisme. Dinamisme itu kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, sampai saat ini sebenarnya walaupun kita sudah melihat perkembangan masyarakat modern di mana mereka sudah memiliki kepercayaan dalam bentuk agama, dinamisme ini masih tetap ada. Dinamisme ini menjadi sebuah tradisi ya. Kalau kita melihat budaya Cirebon itu setiap tanggal 1 Suro ya, tanggal itu dimanfaatkan oleh masyarakat keraton untuk menyucikan benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Seperti apa? Banyak ya, seperti keris, seperti peralatan keraton gamelan ataupun pedang, seperti itu ya, diberi sesaji, dimandikan ya. Oke, yang berikutnya ada kepercayaan totemisme. Masyarakat prasejarah mereka juga percaya terhadap hewan-hewan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Sebenarnya tidak hanya hewan totemisme ini ya,
hewan dan tumbuhan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, hewan apa yang dianggap memiliki kekuatan gaib? Seperti harimau, seperti sapi, seperti kucing ya. Sapi itu oleh masyarakat Hindu dianggap memiliki kekuatan gaib karena sapi itu merupakan kendaraan atau hewan yang dipuja ya, karena dianggap kendaraannya dewa ya, yang mereka puja. Oke, kalau masyarakat modern sekarang kita melihat perbandingannya. Ya, kalau masyarakat modern mereka memeluk salah satu kepercayaan yang memang sudah diakui resmi oleh negara kita ya. Ada agama Islam, tempat ibadahnya itu di masjid, kemudian agama Kristen, tempat ibadahnya di gereja, agama Katolik, tempat ibadahnya di gereja, Hindu, tempat ibadahnya di pura, kemudian Buddha di wihara, kelenteng di Konghucu. Dan masyarakat ini yang memiliki kepercayaan ini, mereka merayakan hari-hari besar keagamaan masing-masing ya, sesuai dengan kepercayaannya. Nah, itu perbedaan kepercayaan masyarakat zaman dulu dengan masyarakat zaman sekarang. Lanjut. Kita akan melihat ciri-ciri dari perubahan sosial budaya. Yang pertama, tadi Ibu sudah banyak menyampaikan tentang contoh perubahannya ya. Ciri yang pertama, setiap masyarakat mengalami perubahan. Nah, ini wajar ya, setiap masyarakat mengalami perubahan wajar. Karena apa? Karena memang kebutuhan masyarakat itu jumlahnya cukup banyak dan terus berubah. Kemudian ciri yang kedua, perubahan sosial berlangsung secara terus-menerus ya, mengikuti perkembangan zaman ya. Kemudian yang ketiga, perubahan selalu diikuti dengan perubahan-perubahan lainnya. Sebagai contohnya, situasi yang saat ini terjadi di Indonesia dan bahkan di dunia. Situasi apa ya? Nah, pasti kalian semua tahu ya, persebaran virus corona. Nah, persebaran virus corona ini yang sangat berbahaya ini membawa perubahan yang luar biasa di segala aspek kehidupan. Baik itu politik, baik itu ekonomi, baik itu sosial, baik itu budaya ya. Kemudian yang berikutnya, perubahan yang terlalu cepat mengakibatkan disintegrasi atau perpecahan ya. Ini contohnya misalnya peperangan ya, peperangan ini juga bisa mengakibatkan terjadinya disintegrasi. Tetapi kalau peperangan itu dapat diatasi dengan baik, maka disintegrasi pun tidak akan terjadi. Kemudian yang ciri berikutnya, perubahan sosial dapat berlangsung pada bidang material atau kebendaan ya. Sebagai contohnya yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal, misalnya yang tadinya itu untuk membajak tanah menggunakan cangkul berubah menggunakan mesin traktor ya. Kemudian yang berikutnya imaterial ya. Perubahan sosial juga dapat berlangsung di bidang imaterial, bukan kebendaan ya, tapi dalam bentuk ajaran, ideologi dan religi. Oke, lanjut. Nah, kita akan melihat bentuk perubahan sosial budaya. Ya, ini dibedakan menjadi 4 bentuknya. Yang pertama berdasarkan waktunya. Kita akan melihat bentuk perubahan sosial berdasarkan waktunya. Yang pertama adalah perubahan sosial yang sifatnya lambat, yang dikenal dengan sebutan evolusi. Ya. Perubahan yang terjadi karena masyarakat menyesuaikan diri dengan keadaan baru, sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Nah, ini membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama. Contohnya ketika masyarakat prasejarah mau berubah pola kehidupannya dari mata pencaharian bercocok tanam ke mata pencaharian pertukangan dan ke mata pencaharian yang membutuhkan keahlian. Itu mengalami perubahan yang cukup lama. Dan perubahan ini sebenarnya tidak direncanakan, tetapi perubahan itu terjadi dengan sendirinya di mana masyarakat itu menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang baru. Kemudian yang kedua, perubahan
dalam waktu cepat yang dikenal dengan istilah revolusi, ya. Perubahan yang dikenal dalam waktu cepat disebut revolusi, itu adalah perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi perubahan ini diinginkan oleh masyarakat. Biasanya perubahan ini ditandai dengan gerakan yang bersifat radikal, ya, yang dapat menghancurkan tatanan lama dan mengganti tatanan baru. Sebagai contohnya, itu ada revolusi industri di Inggris, kalau di Indonesia ada revolusi kemerdekaan, dan juga ada reformasi, ya, reformasi yang terjadi pada tahun 1998, ya. Nah, pada saat revolusi industri itu memang dapat merubah kehidupan masyarakat, ya, sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat berubah drastis. Ini terjadi di Inggris. Ada seorang tokoh yang berhasil melakukan penemuan, yaitu menemukan mesin uap. Saat itu James Watt berhasil menemukan mesin uap, ya. Dari mesin uap itu dimanfaatkan untuk digunakan untuk sarana transportasi masyarakat Inggris, mengangkut hasil-hasil tanamannya dibawa ke kota untuk dipintal, ya. Pada saat itu berkembang industri tekstil di Inggris. Nah, bahkan dari penemuannya itu James Watt mendapat julukan Bapak Revolusi Industri, ya. Jadi James Watt penemuannya sangat luar biasa, yang tadinya pemenuhan produksi tekstil atau pakaian itu dikerjakan oleh tenaga manusia dan hewan dan menghasilkan sesuatu yang sedikit, tidak semua terpenuhi keinginan masyarakat. Tapi setelah menggunakan tenaga mesin, pemintalan dengan tenaga mesin, hasilnya sangat luar biasa, ya, membawa perubahan bagi Inggris. Akhirnya Inggris menjadi negara imperialis, ya. Kita tahu banyak sekali jajahan negara Inggris di dunia ini, ya, sampai-sampai perubahan yang lain adalah bahasa Inggris juga dijadikan bahasa komunikasi internasional. Nah, inilah luar biasanya negara Inggris, ya, di mana mereka setelah tumbuh menjadi negara industri maju, mereka membutuhkan tempat untuk memasarkan hasil industrinya, dan mereka juga membutuhkan persediaan bahan baku industri dalam waktu cepat. Karena yang tadinya kan dikerjakan oleh tenaga manusia dan hewan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, setelah menggunakan tenaga mesin, produksinya cepat dan membutuhkan persediaan bahan baku industri. Kebetulan bahan baku industri di Inggris pun tidak bisa mencukupi. Akhirnya membutuhkan bantuan dari negara-negara jajahannya, seperti India. Pada saat Inggris menjajah India pun, India penduduknya diminta untuk menanam tanaman kapas. Nah, Indonesia juga pernah merasakan dijajah Inggris, ya. Pada saat itu Indonesia dikuasai, kalau nggak salah itu tahun 1811 sampai tahun 1816, ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita lihat berdasarkan pengaruhnya. Sekarang perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil, ya. Seperti apa perubahan yang pengaruhnya kecil? Perubahan yang tidak membawa perubahan yang mendasar pada unsur struktur sosial masyarakat. Contohnya, nah, model rambut dan model baju. Apakah model rambut dan model baju kita yang kita pakai saat ini mengalami perubahan dari tahun 2019 ke tahun 2020? Apakah setiap orang mengikuti perkembangan model rambut atau model baju yang lagi tren? Tidak, ya, tidak semua orang mengikuti. Nah, inilah yang disebut perubahan yang pengaruhnya kecil, yang tidak mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, kita lihat perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia. Sebagai contohnya adalah masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris. Ya, ketika ada penemuan teknologi di bidang pertanian, itu akan merubah segalanya. Yang tadinya menggunakan tenaga manusia dan hewan berubah menggunakan tenaga mesin dengan traktor dan sebagainya, maka produksi pertanian pun bisa meningkat.
ya. Misalnya penemuan radio, ya, seperti yang saat ini kalian dengarkan nih, radio ya, RRI Pro 2 Kota Cirebon. Ini juga membawa perubahan yang luar biasa di bidang pendidikan. Jadi perubahan ini membawa perubahan-perubahan yang lain, pengaruhnya cukup besar. Ya, dari RRI Pro 2 Kota Cirebon bisa ditayangkan program-program pemerintah yang lainnya. Nah, itulah perubahan yang pengaruhnya besar. Kita akan melihat yang ketiga, perubahan yang direncanakan, ya. Perubahan berdasarkan perencanaannya itu dibagi juga menjadi dua, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan, ya. Atau perubahan yang dikehendaki itu adalah perubahan yang direncanakan. Artinya pihak yang merencanakan kegiatan disebut agent of change, mendapat kepercayaan sebagai pemimpin. Ya, ini agent of change ini mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin suatu lembaga untuk mengubah suatu sistem. Jadi segala sesuatu perubahan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh masyarakat, yang direncanakan, ya, itu harus melalui agent of change. Ya. Kemudian yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Contohnya adalah bencana alam, ya. Pemirsa RRI Pro 2 Kota Cirebon, kalau di kalian mendengarkan berita melalui RRI juga ataupun melalui media yang lain, pagi tadi kita mendengar berita ya, yang berita aktual ya, di mana saudara kita di Sukabumi itu mengalami musibah bencana banjir bandang. Ya. Nah, ini adalah perubahan yang tidak direncanakan. Itu bisa terjadi tiba-tiba. Nah, perubahan dalam hal apa yang akan berpengaruh dari banjir bandang tadi? Banyak ya, contohnya misalnya penduduk Sukabumi berkurang jumlahnya. Ya. Kemudian perumahan tempat tinggal banyak yang rusak, banyak yang hanyut. Nah, itu berdampak. Kalau kita tahu pemerintah punya program juga untuk mengurangi kepadatan penduduk ya, dengan cara keluarga berencana. Tapi ini program yang tidak direncanakan salah satunya. Pengurangan jumlah penduduk dengan adanya bencana banjir ya. Pemirsa, kita tetap doakan saudara-saudara kita yang ada di Sukabumi agar mereka semua tetap dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatunya segera mendapatkan pertolongan. Oke, kita kembali lagi ke materi berikutnya. Berdasarkan prosesnya ya, perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Perubahan sosial berdasarkan prosesnya itu melalui pertemuan-pertemuan unsur-unsur kebudayaan. Sebagai contohnya adalah akulturasi, asimilasi, dan difusi. Nah, apa itu akulturasi? Akulturasi itu pertemuan dua unsur budaya yang berbeda menjadi satu unsur budaya yang sama, tetapi tidak menghilangkan unsur-unsur budaya aslinya. Jadi unsur-unsur budaya aslinya itu masih nampak. Sebagai contohnya itu bangunan masjid Agung di Kudus ya. Bangunan Masjid Agung di Kudus merupakan perpaduan ya, merupakan perpaduan budaya Hindu-Buddha dan budaya Islam ya. Kenapa saya katakan budaya Hindu-Buddha? Memang masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk itu sudah dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha terlebih dahulu. Kemudian asimilasi ya. Asimilasi ini juga pertemuan budaya yang berbeda dalam waktu yang cukup lama, di mana kemudian nanti budaya yang berbeda dalam waktu yang cukup lama ini akan menghilangkan unsur-unsur budaya aslinya dan akan muncul budaya baru. Sebagai contohnya misalnya saat ini dengan adanya media gadget yang luar biasa ya, banyak sekali terjadi pernikahan silang ya, pernikahan antara orang Indonesia dengan orang luar negeri ya, di mana orang Indonesia dan orang luar negeri itu membawa budayanya sendiri-sendiri. Kemudian mereka hidup dalam sebuah keluarga dalam waktu yang cukup lama, akhirnya membentuklah suatu budaya yang baru. Budaya mereka nggak nampak lagi ya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi akulturasi sudah, asimilasi,
difusi, ya, persebaran unsur budaya dari satu budaya ke budaya yang lainnya, ya, itu namanya difusi. Oke, selanjutnya kita sekarang akan masuk pada faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor pendorong, ya, kita pelajari dulu faktor pendorong. Faktor pendorongnya adalah kontak dengan budaya lain. Nah, kontak dengan budaya lain ini juga bisa membawa ide-ide baru bagi masyarakat untuk mengembangkan budayanya. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ya. Sistem pendidikan formal yang maju itu juga menjadi faktor pendorong perubahan sosial budaya. Kemudian stratifikasi sosial yang terbuka, tidak ada kelas-kelas dalam masyarakat, semua terbuka, semua memungkinkan setiap orang untuk dapat mengekspresikan kemampuan yang dimiliki, potensi yang dimiliki. Kemudian yang kelima, penduduk yang heterogen, penduduk yang beragam, ya. Ini juga dengan adanya penduduk yang heterogen, yang beragam ini memiliki ide kreativitas yang cukup banyak. Jadi memunculkan ide-ide kreativitas yang cukup banyak dan ini mendorong terjadinya perubahan sosial. Kemudian yang keenam, mudah menerima hal baru. Nah, masyarakat yang mudah menerima hal baru ini juga menjadi faktor pendorong. Sekarang kita akan melihat faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kita lihat faktor penghambatnya. Yang pertama adalah kurangnya hubungan masyarakat dengan masyarakat lain. Artinya masyarakat ini tertutup, ya, terisolir, jadi tidak mengetahui perkembangan atau kejadian-kejadian apa yang ada di luar kehidupan mereka, ya, mereka menutup diri. Ini terjadi juga pada masyarakat Indonesia yang sampai saat ini suku-suku pedalaman itu masih tetap menutup diri, ya. Ada beberapa suku bangsa di Indonesia yang masih menutup diri. Misalnya suku Kubu yang ada di Jambi, mereka sampai saat ini itu mata pencariannya masih berburu dan mereka juga tidak menggunakan pakaian, mereka tempat tinggalnya juga berpindah-pindah, ya. Karena apa? Mereka memang kurang hubungan dengan masyarakat lain, kemudian juga keterbelakangan pendidikan, ya, pengetahuan yang lambat. Kemudian yang berikutnya ada sikap tradisional dari masyarakat itu juga menghambat perubahan sosial budaya. Contohnya sikap masyarakat yang menganggap bahwa adat istiadat itu nggak bisa berubah walaupun sudah terjadi perkembangan zaman. Iya, memang tidak berubah, ya, adat istiadat, tapi bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai contohnya misalnya ada adat tertentu di mana mereka sangat menginginkan yang namanya keturunan itu dilihat dari garis anak laki-laki. Nah, kalau nggak punya anak laki-laki, maka masih mencari terus bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan pewaris keturunan keluarganya. Nah, kalau di zaman modern seperti ini sebenarnya hal yang seperti itu sudah tidak semestinya dipertahankan karena akan bisa merusak rumah tangga, ya, kalau kebetulan pasangannya tidak bisa menghasilkan keturunan anak laki-laki yang dianggap sebagai pewaris keluarga. Oke, lanjut. Kepentingan masyarakat, kemudian ada juga prasangka buruk dan ada juga disintegrasi atau perpecahan, itu juga menghambat terjadinya perubahan sosial. Oke, kita lanjut berikutnya. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya dilihat dari dalam terlebih dahulu dari kehidupan masyarakat itu sendiri atau dikenal dengan faktor intern. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk ini juga akan menjadi faktor penyebab perubahan sosial budaya, ya, karena pertambahan penduduk itu juga membuat pola-pola kehidupan masyarakat menjadi berubah karena berkaitan dengan persediaan sandang, pangan, dan papan. Kemudian faktor yang berikutnya adalah penemuan-penemuan baru, misalnya invention atau penciptaan yang menghasilkan benda, ide, dan pola sosial yang baru. Kemudian inovasi, pembaruan, mengganti yang telah ada, ya. Kemudian discovery,
Penemuan terjadi ketika manusia mempelajari hal baru dengan metode baru. Misalnya, alat baru yang belum pernah ada. Nah, kira-kira di masa pandemi seperti ini, ada nggak ya ilmuwan-ilmuwan yang mencari peralatan-peralatan agar manusia itu dapat terlindung diri dari persebaran virus corona? Kira-kira ada nggak? Pasti ada lah, karena Tuhan memang sudah memberikan kita ini kemampuan berpikir, kemampuan rasional yang sangat luar biasa, sehingga segala perubahan itu pasti akan terjadi. Nah, itu adalah faktor-faktor perubahan yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat faktor-faktor perubahan sosial budaya yang muncul dari luar masyarakat itu sendiri. Nah, yang pertama ada lingkungan alam, ya. Kalau kita melihat lingkungan alam seperti yang tadi saya sampaikan, kejadian yang aktual yang tadi pagi kita mendengar beritanya, ya, banjir bandang di Sukabumi, itu juga menjadi faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ya, kemudian ada peperangan yang terjadi, itu juga akan bisa mengakibatkan perubahan sosial budaya. Atau kalau di Indonesia tidak ada perang ya saat ini, yang ada adalah konflik. Ya, konflik bisa terjadi, konflik antar daerah, konflik antar remaja dan lain sebagainya. Itu juga bisa menimbulkan perubahan sosial budaya. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, ya, pengaruh kebudayaan masyarakat lain ini juga akan sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya, karena ada sikap masyarakat yang ingin meniru budaya-budaya dari masyarakat lain, ya, kemudian mengembangkannya. Nah, ini juga berdampak. Sebagai contohnya misalnya budaya kuliner, ya, kalau kita lihat remaja di era globalisasi ini, mereka lebih menyukai kuliner, ya, makanan-makanan yang berbau barat, ya, seperti makanan-makanan Jepang, minuman-minuman kopi yang dari Eropa dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan melihat akibat adanya perubahan sosial budaya terhadap perilaku masyarakat. Nah, kita sudah panjang nih, Ibu sudah panjang menyampaikan materi. Sekarang kita akan melihat akibatnya apa ya perubahan sosial budaya terhadap perilaku masyarakat. Nah, kita kelompokkan menjadi dua nih, sikap masyarakat yang modern dan sikap masyarakat westernisasi atau yang meniru budaya barat atau yang bergaya hidup kebarat-baratan. Yang modern itu dikatakan sebagai sikap modernisasi. Nah, kita lihat sikap modernisasi memiliki dampak yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan, ya, karena masyarakat yang bersikap modern ini sangat menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. Kebutuhan masyarakat terpenuhi, pola pikir masyarakat menjadi lebih maju lagi, ya. Itu dampak positif dari masyarakat yang memiliki sikap modern. Dampak negatifnya apa? Ada juga dampak negatif dari masyarakat yang berpikir rasional tadi, yang berpikir modern tadi. Yang pertama adalah memiliki keberanian untuk melakukan berbagai macam aksi, berbagai macam protes ketika ada perubahan yang tidak sejalan dengan keinginannya. Kemudian yang kedua, sikap masyarakat yang kedua yang bersifat negatif itu adalah konsumerisme, masyarakat yang konsumtif. Nah, kalau kita melihat sekarang gaya hidup, pola hidup masyarakat sekarang yang selalu dekat dengan gadget, ya. Di situ gadgetnya dimasukkan aplikasi apa saja, ya, misalnya Shopee, misalnya Tokopedia, ya. Di situ kita membutuhkan barang apa saja, kita tinggal lihat, kita tinggal klik, kita tinggal pilih, atau kita tinggal bayarnya pakai COD atau transfer. Itu sangat memungkinkan sekali untuk membuat yang tadinya masyarakat itu enggak konsumtif menjadi konsumtif. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi memang ada dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya. Oke, lanjut.
dekadensi moral, kemerosotan moral, kemudian ada juga kriminalitas moral, ya, ada korupsi dan lain sebagainya. Kita lihat sekarang sikap westernisasi atau yang meniru budaya asing. Yang pertama adalah dampak positifnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian munculnya ide-ide baru, dan dampak negatifnya adalah sikap individualistis, kemudian kesenjangan sosial, lunturnya semangat cinta tanah air, munculnya budaya yang tidak cocok dengan budaya bangsa. Ini kalau tidak diperhatikan juga akan sangat berbahaya untuk kehidupan kebudayaan masyarakat kita ya. Jadi memang kita perlu adanya selektif dalam memilih unsur-unsur budaya atau meniru budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ya, perlu diperhatikan. Oke, lanjut yang berikutnya. Kesimpulan. Yang pertama, perubahan sosial budaya adalah suatu proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai dan tata cara kehidupan. Kemudian yang kedua, perubahan sosial memiliki ciri dan bentuk. Yang ketiga, perubahan sosial terjadi karena faktor dari dalam dan faktor dari luar. Kemudian yang keempat, perubahan sosial membawa dampak dan pengaruh baik itu positif maupun negatif. Oke, baik. Terima kasih Ibu Suprapti. Tadi sudah dijelaskan ya tentang mata pelajaran IPS hari ini ya. Tadi tentang temanya juga tentang budaya, sosialisasi dan juga globalisasi tadi ya, Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Suprapti. Ini mudah-mudahan bisa tetap membuat sahabat kreatif lebih mencintai lagi ya Indonesia dengan menggunakan produk-produk Indonesia juga, mengingat dari sejarahnya Ibu Suprapti ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Suprapti. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang. Selamat siang untuk sahabat kreatif yang ada di Kota Cirebon dan sekitarnya. Terima kasih sudah menyimak materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian selama kalian semua belajar dari rumah. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Baik, demikian tadi sahabat kreatif belajar di RRI hari ini untuk hari Selasa di tanggal 22 September 2020. Dan Neila masih akan terus menemani sahabat kreatif semuanya. Jadi sahabat kreatif semuanya tetap stay tune di sini di Pro 2 FM. Kamu telah mengikuti Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM.